Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang atau sore ini kajian kajian yang mungkin sebagian ada yang mengikuti kegiatan ini, maka untuk kegiatan Senin Libur ini dibagi atau doa. Ini banyak berbicara tentang sejarah baik dari Rasulullah sampai kepada para ulama. Maka di sore hari ini perlu diketahui bersama awal Islam dan juga awal pelaksanaan sholat, dan juga menyangkut soal baik, karena bukan hanya sekarang, dari tahun 1964 ini soal bai'ah dan ikatan sudah berbeda. Banyak
mereka berjalan masing-masing dan mengiringinya tersebut dengan korban dan biarkan Allah saya digerakkan mulai membantu dan menulis beberapa buku yang pada tahun 1976 mulai disajikan kepada siapapun yang mengikutinya. Pertama tentang sholat. Rasulullah melakukan ini setelah turun dua ayat Al-Muzammil dan juga Al-Mudassir. Dan hal ini walaupun sekilas cuplikan sudah saya tulis dalam beberapa buku Qaul Miftahul Huda dan juga dalam Miftahul Huda. Juga saya tulis dalam Sabilillah atau Jalan Setapak. Maka khususnya di bidang sholat, saya sendiri lebih cenderung atau condong apa yang diungkap oleh mukminin dan juga ahli tauhid. Karena beliau-beliaulah yang pertama mengikuti Rasulullah. Dengan singkat, setelah turun dua ayat tersebut, Rasulullah memulai melaksanakan sholat. Kemudian diikuti oleh Khadijah Al-Mutahharah atau Ummul Mukminin. Dan pada masa itu baru dua orang yang melakukannya. Pertama Rasulullah sendiri, yang kedua Ummul Mukminin. Pada suatu saat Ali bin Thalib hendak menemui Rasulullah, maka melihat corong Jawa isih deglak-degluknya Pondoki, terus bertanya, "Hai saudaraku, apa yang kamu lakukan?" Maka beliau pun masih diam karena menganggap Muhammad sebagai saudaranya, karena khawatir. Kemudian bahasa dibalik, "Wahai Rasulullah, apa yang Tuhan lakukan bersama istri Tuhan?" Kemudian Rasul menjawab, "Tadi aku menghadap Tuhanku, yaitu disebut sholat." Mungkin juga sudah menjadi kehendak Allah. Maka Ali bin Thalib pun berkata, "Kalau begitu Anda melakukan kegiatan tersendiri, apakah Anda sudah pamit dengan bapak saya?" Jawabnya, "Untuk menghadap Allah tidak perlu pamit siapapun." Ya sudah, kalau begitu saya akan menemui orang tua saya, walaupun bagaimana minimal saya akan memberitahu. Akhirnya Ali bin Thalib pun menemui bapaknya, dan bapaknya pun mendukung walaupun tidak atau belum mengikutinya. Maka pada masa itu pula tantangan
hujatan terus silih berganti, bahkan dituduh sebagai orang gila, tukang sihir, sesat, dan seterusnya. Nah, jadi sangat wajar kalau jamaah tobat ini dituduh seperti itu, ya memang kita mengikuti Rasulullah. Jadi tidak usah marah. Dan biasanya yang suka mencaci ini bukan orang bodoh, terutama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini yang biasa. Mungkin orangnya berbeda, tapi sifat itu terus berjalan sampai kiamat. Karena kalau nggak ada itu, nggak ada ujian, kesenangan jadi muncul. Setelah diuji ini mau lari apa mau lari meninggalkan Allah, apa lari mendekat kepada Allah, ini terserah manusia. Kembali pada cerita tersebut, dalam satu hikayat diceritakan bahwa cara sholat pada masa itu hampir di setiap rakaat ini kurung. Saya ulangi, hampir di setiap rakaat kurung. Dan iftitahnya itu memakai ini wajahku. Maka dari hal seperti ini harus dicermati. Maka Islam yang mana mengikuti Rasulullah ini tidak lepas dari hujatan dan caci makian dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ini memang sudah dibuat oleh Allah dan muncul dari berbagai kalangan. Rasulullah sendiri yang menghujat adalah dari paman-pamannya atau pakcik-pakciknya, dari keluarga sendiri, kemudian merembet pada tokoh-tokoh yang lainnya, yang pada intinya mereka tidak mau kalah bersaing. Itu saja, bukan soal ibadah. Nah, maka jamaah taubat ini kalau masih takut dihujat, takut disebut sesat, ya nggak usah ikut, kan mantap. Jadi kalau mau mengikuti apa yang saya kembangkan di desanya, di daerahnya, dihujat saudara, mungkin tetangga, mungkin tokoh, ya nggak usah ikut, mundur saja. Kan kalau nggak susah kalah. Maka pada masa itu, jadi Islam ini harus diketahui pendukung pertama adalah kaum ibu, khususnya ummul mukminin. Jadi kaum ibu ini sangat berperan dalam dakwah. Maka ya harus pandai dengan istri khususnya, karena sangat berpengaruh besar. Jadi yang masuk surga yang pertama dan yang tertinggi dari umat Islam setelah Rasulullah ini bukan kaum pria, tapi kaum wanita. Ini yang harus betul-betul dicermati. Ya mungkin kalau peristiwa Isra Mi'raj banyak kaum wanita itu diterangkan betul, karena dia bukan muslimah. Saya ulangi, dalam peristiwa Isra Mi'raj bahwa penghuni neraka itu paling banyak kaum wanita, betul. Tapi yang pertama masuk surga dari kaum wanita yang Islam disebut muslimah. Ini yang jarang terungkap, jadi hanya sebelah-sebelah. Untuk itu, mengiringi dari bayatan pertama ketika Ali bin Thalib hendak mengikuti Rasulullah, ya ditawarkan, apa kamu sanggup dihujat oleh paman-paman atau padi-padi dan orang-orang? Sanggup. Dalam bahasa sekarang disebut
tersebut samina wa ta'na, sudah. Jadi kaum pria selain Rasulullah yang pertama mengikuti sholat adalah Ali bin Thalib. Setelah itu baru yang lainnya seperti Abu Bakar Siddiq. Karena orang-orang komplit dalam membaca sejarah ini, Ali sering dibuat ujung. Yang pertama adalah Abu Bakar mati dulu. Abu Bakar nampak setia ini setelah peristiwa Isra Mi'raj. Ini yang enggak jarang terungkap. Nah, maka ketika sudah berbaiat berserah kepada Rasulullah, maka semuanya utuh melangkah bersama di jalan Allah. Di masa itu berstandar dengan wahyu. Nah, maka khusus untuk jamaah taubat ini, melihat dari sejarah tersebut, maka saya programkan dan saya ajarkan setiap sholat 5 waktu maupun sunnah